BEB, BEBK, bebek bakar. Ah, bebek bakar dari mana? Itu gambarnya petani lagi mau bakar bebek. So tahu. Ada apa sih, Cep? Ini bah, si Ongku so tahu. Nebak-nebak aja. Aturan kisah petani dan bebek. Masa dibilang bebek bakar? Oh, begitu ya. Kamu lapar ya, Kus? Sudah, tidak usah ribut. Yang lain mana? Hadir, Bah. Nah, sekarang sudah lengkap semuanya. Bisa kita mulai ceritanya? Kalian sudah siap? Siap, Bah. Kali ini Abah akan bercerita tentang kesatria pedang Nabi Abu Dujana. Wah, keren nih. Pada suatu hari di keheningan pagi yang mencekam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah mengatur 700-an pasukan kaum muslimin di kaki bukit Uhud. Sementara dalam jarak yang tidak berjauhan, 3.000-an kaum kafir Mekah bersenjata lengkap juga tengah bersiaga. Peperangan besar sudah nampak di depan mata. Hai saudara-saudaraku kaum muslimin, berkumpul! Berkumpul! Ya sudah, ayo ke sana. Mendengar seruan dari salah satu komandan perang itu, bergegaslah pasukan kaum muslimin berkumpul di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersiap untuk mendengarkan perintah dari Nabi. Wahai kaum muslimin, dalam peperangan ini, Rasulullah telah membagi kita dalam beberapa kelompok. Dengar dan camkanlah. Pertama, kelompok pemanah. Kelompok kalian berdiri di atas bukit itu. Tetaplah bersiaga di sana, apapun yang terjadi di bawah. Lindungilah saudara-saudara kalian yang bertempur di bawah. Amati dengan cermat pergerakan pasukan musuh. Rasulullah telah menunjuk Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin kalian. Berikutnya, kelompok sayap kanan. Kalian dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr. Sementara kelompok sayap kiri, kalian dipimpin Az-Zubair bin Awam. Tugas kelompok kalian adalah menghadang pergerakan pasukan berkuda musuh, sehingga mereka tidak masuk menyerang dari arah samping. Di barisan depan, akan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperanglah dengan gagah berani. Taatilah pemimpin kalian. Insya Allah, kemenangan di tangan kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penawaran kepada kalian. Tawaran? Tawaran apa? Rasul menawarkan, siapakah di antara kalian yang mau mengambil pedang beliau ini dengan haknya? Bagaimana? Sekali lagi aku ulangi. Siapakah yang mau mengambil pedang beliau ini dengan haknya? Wahai sahabatku, apakah hak pedang tersebut? Rasulullah berkata, hendaklah engkau tebas musuh-musuh Allah hingga pedang ini bengkok. Kalau begitu, aku yang akan mengambilnya. Wah, ternyata Abu Dujana. Dengan izin Allah, aku akan tunaikan haknya. Abu Dujana, salah seorang pemuda dari kalangan Ansor, akhirnya tampil menyambut tantangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mantap, dia mengambil pedang Nabi dan bersumpah akan menunaikan haknya hingga Allah memberikan salah satu kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid di jalannya. Wah, hebat,
Terus bagaimana, Bah? Tidak lama setelah itu, seorang mata-mata yang dikirim Nabi lari tergopoh-gopoh ke arah kaum muslimin berkumpul dan berteriak. Pasukan Quraisy sudah tiba di kaki Ada apa? Uhud ini. Ada apa? Baiklah, segera kembali ke barisan kalian masing-masing. Sekali lagi, taatlah kepada Allah dan pemimpin kalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tolong doakan aku. Berangkatlah Abu Dujana. Allah dan Rasul-Nya senantiasa bersamamu. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah hamba kekuatan demi tegaknya agama. Amin. Maka tidak berapa lama pertempuran hebat pun pecah. Pasukan kaum muslimin yang lebih sedikit bertempur dengan gagah. Tidak ada rasa takut dan gentar terlihat di wajah mereka. Abu Dujanah pun menerjang dengan pedang Nabi terhunus di tangannya. Jadi segini saja kemampuan orang muslim dalam bertempur. Bersiaplah menjemput ajalmu. Tidak mungkin aku kalah. Dengan izin Allah, Abu Dujana berhasil melumpuhkan panglima pasukan Quraisy. Hore! Hebat! Menang dong, Bah. Belum, Emir. Hah? Kok belum, Bah? Iya, kok belum? Baru saja Abu Dujana mengatur nafas, tiba-tiba bumi bergetar. Allahu Akbar! Hei, siapa namamu? Hebat sekali, kau bisa mengalahkan serdadu terandalku. Namaku Abu Dujana. Perkenalkan, namaku Ali Akbar, pemimpin pasukan ini. Dan ingatlah namaku, karena ini adalah hidup terakhirmu. Ya! Ya! Ya!
Aku tahu kau tidak selemah itu. Ayo, bangunlah. Ayo, tunjukkan lagi kekuatanmu. Ayo, bangunlah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk memenuhi hak pedang ini. Tamatlah wayang. Tanganku. 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 Akulah yang telah berjanji kepada sang kekasih ketika di bawah pohon kurma. Kurang ajar kau. Rasakan ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah, akhirnya prajurit musuh yang paling ditakuti itu pun tewas di tangan Abu Dujana. Dengan terbunuhnya prajurit itu, maka melemahlah semangat pasukan kafir Quraisy. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun lari kocar-kacir meninggalkan medan peperangan. Pasukan muslimin pun meraih kemenangan yang gemilang. Abu Dujana sangat bersyukur bahwa dia telah berhasil menunaikan janjinya kepada Nabi.
Subhanallah. Wow, keren. Iya, bukan cuma Abu Dujana saja yang hebat. Semua sahabat Nabi hebat-hebat. Betul kan, Bah? Betul, setiap sahabat Nabi memiliki keutamaan masing-masing. Nabi menyebut mereka seperti bintang di langit yang bercahaya dan menerangi. Maka, selain kepada Nabi, kita pun patut meneladani akhlak para sahabat yang berani membela agama Allah, sabar dalam ujian, dan pantang menyerah, yang kesemuanya itu dilandasi atas iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang mau jadi seperti sahabat Nabi? Angkus! Hah, sahabat Nabi gak ada yang rakus. Angkus bukannya rakus. Sayang kan kalau ada makanan tapi tidak dimakan. Mubazir tahu. Oh. Engkus. Ayo.